Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1249 Silver Beam. Meskipun Ling Yumo hampir membunuh binatang behemoth, namun raksasa Nabe Meng tidak hanya tidak dikalahkan pertama kali saat dihadapkan pada serangan Super Duo, tetapi juga bisa melancarkan serangan balik. Kemampuan menahan cedera semacam ini, kekuatan yang kuat, menunjukkan kekuatannya yang kuat. Dan ini hanya makhluk yang dipanggil Qianlei. Tubuh emas Qianlei saat ini lebih kuat dari tubuh Meng, dan kemampuan penguat daya bahkan lebih keterlaluan. Cahaya dan bayangan keemasan berkedip-kedip, Qianlei sudah dengan kuat bergegas menuju Ling Yumo. Dia sama sekali tidak bertahan melawan serangan Ling Yumo. Sepasang cakar emas besar terbuka, merobek ruang dan berubah menjadi awan emas besar. Bilah cahaya, memotong ke Ling Yumo. Pada saat ini, Ling Yumo menunjukkan kemampuan kontrolnya yang kuat. Tetesan hujan di udara berubah menjadi tetesan hujan lebat, membelit tubuh Qianlei dan kekuatan menyerang. Keterikatan setiap tetesan hujan akan sedikit banyak mempengaruhi kecepatan tindakan Qianlei dan intensitas serangannya. Namun, sosok Ling Yumo seperti hantu yang keluar dari tirai hujan. Satu demi satu pedang hujan hitam besar menebas Qianlei. Pada saat ini, 3 raksasa yang dipanggil oleh Qianlei sudah bergegas berdiri, bangkit satu demi satu, menyerang Ling Yumo dari arah yang berbeda. Tirai hujan di sekitar tubuh Ling Yumo berputar lagi, pusaran tirai hujan besar meledak, sekali lagi menyapu 3 raksasa-raksasa, menggunakan sifat korosif untuk merobek dan membasahi dengan liar. Qianlei mendengus dingin, dan cincin roh kelima di tubuhnya tiba-tiba menyala, dan cahaya perak yang menyilaukan meledak seketika dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Mata Ling Yumo bergerak, dan tubuhnya dengan cepat melompat ke udara, menghindari jangkauan cahaya perak, namun, cahaya perak itu bukan untuk menyerang, tetapi menutupi ketiga raksasa itu. Sebuah pemandangan aneh muncul. 3 raksasa dengan rambut hitam dan abu-abu di tubuh mereka tiba-tiba menjadi lebih cerah dan berubah menjadi perak cemerlang. Di saat yang sama, sosok mereka tumbuh lagi, dari ketinggian 10 meter sebelumnya, bengkak di ketinggian 12 meter, momentumnya melonjak. Cakar-cakar tajamnya melambai, dan dengan berani merobek penutup tirai hujan, meski semua jatuh karena terhentinya momentum, mereka tidak lagi tersapu oleh tirai hujan. Kemampuan roh kelima, yang dimiliki Bai Yin. Promosikan semua raksasa yang dipanggil menjadi bermun perak. Kekuatan tempur Qianlei sendiri lebih berasal dari kepemilikan simbiosis Fatijin, tetapi kemampuan rohnya masih memanggil uang terutama dengan memanggil. Tapi sekarang uang panggilannya harus disebut uang panggilan Bimen. Dengan evolusi, dia hanya bisa memanggil Behemoth. Kemampuan roh tambahan juga terkait dengan Behemoth. Qianlei mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan Bai Yin Bimeng berkepala 3 baru saja menyentuh permukaan es, dan dia juga balas meraung. Kemudian semua orang yang menonton pertempuran melihat bahwa cincin roh ke-6 di tubuh Qianlei menyala lagi. Lapisan halo merah meledak, menutupi tubuhnya, dan juga menutupi tubuh 3 Bimens perak. Tidak ada perubahan pada tubuh mereka, tetapi mata mereka menjadi berdarah dalam sekejap. Kemampuan jiwa ke-6, semua haus darah. Fluktuasi darah yang ganas mengguncang langit, Qianlei meraung, dan sepasang cakar tajam melambai tiba-tiba, di langit. Ada banyak bilah cahaya emas besar yang panjangnya ratusan meter, langsung ke pemotongan Ling Yumo. Itu sangat sengit sehingga mengejutkan penonton dengan segera, kekuatan destruktif yang menakutkan bahkan menembus ruang, menyebabkan retakan besar di ruang, menyerap hujan gelap yang turun dari langit. Tidak hanya itu, serangkaian cahaya pedang perak meledak dari 3 bimens perak di tanah, dan serangkaian bilah cahaya perak meledak dengan cepat, mencekik semua yang ada di udara. Sementara di udara, Ling Yumo melakukan perjalanan secara vertikal dan horizontal seperti ikan, dan tirai hujan di sekitarnya menjadi lebih padat, membentuk serangkaian pedang hujan gelap di sekitar tubuhnya untuk memblokir bilah cahaya, dan pada saat yang sama dengan cepat melakukan serangan balik. Dia juga sakit kepala sekarang, meskipun kekuatan serangan Qianlei dan Bai Yin Bimeng kuat, dia masih memiliki cara untuk menahannya. Hal yang paling merepotkan adalah kekuatan pertahanan mereka juga cukup kuat. Sebagai Super Duo, dengan 3 kata armor pertempuran ditambahkan oleh dirinya sendiri, kemampuan roh ketiga Dark Rain Sword membuat pukulan penuh, dan dia menggunakan tubuhnya untuk membawanya dengan keras. Dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Pedang hujan hitamnya tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan korosif.
Tapi jatuh pada Qian Lei hanya membuat tubuhnya bergoyang, dan tidak bisa menyebabkan kerusakan nyata sama sekali. Pertahanan yang berlebihan ini adalah yang paling merepotkan. Bayin Bimeng berkepala 3 terus melompat, terbang menuju Ling Yumo, dan dikejutkan olehnya berulang kali. Namun, setelah haus darah dan perak, dampaknya juga membuat Ling Yumo tidak dapat mengelak sepenuhnya. Pada titik pertempuran ini, para murid di halaman dalam menjadi sangat khusyuk. Kekuatan Qian Lei benar-benar melebihi perkiraan mereka. Mengesampingkan basis kultivasi 9 cincin, kemampuan tempur yang sebenarnya saja mengejutkan mereka tanpa bisa dijelaskan. Apakah ini sistem penyerangan murni? Tidak, ada panggilan. Makhluk yang dia panggil sama kuatnya dengan makhluk jiwa dari basis kultivasi berusia 78.000 tahun. Konsumsi seperti itu sangat merugikan Ling Yumo. Makhluk pemanggil hanya mengkonsumsi kekuatan roh, dan untuk master roh tingkat Douluo, jika mereka memiliki inti jiwa, mereka ingin mengkonsumsi kekuatan roh mereka sampai mereka tidak bisa bertarung, tetapi itu membutuhkan waktu lama. Meskipun Ling Yumo adalah jiwa bela diri kembar dan memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat, tirai hujan gelapnya adalah penggunaan 2 jiwa bela diri secara bersamaan, yang sangat kuat dan menghabiskan cukup banyak uang. Erosi gelap efektif untuk Silver Bimeng, tetapi jelas tidak efektif untuk Qian Lei. Dalam keadaan seperti itu, jika konsumsi habis, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Qian Lei. Penonton memiliki penilaian. Secara alami, Ling Yumo sendiri memiliki penilaian yang jelas, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tubuhnya berputar di udara, menghindari beberapa bilah cahaya keemasan yang dipegang Qian Lei, dan cincin roh tempat ketujuh di tubuhnya langsung menyala. Dalam sekejap, 9 cincin roh hitam asli di tubuhnya tampaknya telah terbelah, tiba-tiba berubah menjadi 18 cincin roh. 18 cincin roh ini berlapis satu sama lain, dan beberapa orang merasa mempesona. Cincin roh ini dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya, dan pada saat berikutnya, cincin roh yang berputar ini meledak tiba-tiba, berubah menjadi kegelapan tanpa akhir dan mengembun ke arah tubuh Ling Yumo. Engah, sinar perak baru saja melompat dan menabrak kegelapan. Adegan aneh muncul, kegelapan yang menakutkan tiba-tiba berubah menjadi pusaran air, tiba-tiba menelan Bimeng perak. Hampir dalam sekejap, Qian Lei memutuskan hubungan dengan Bayin Bimeng itu. Darah di matanya membeku sesaat, dan Qian Lei tidak membiarkan 2 Bimeng perak lainnya terus menyerang. Saat ini, Ling Yumo di langit sudah menjadi raksasa. Kegelapan membentang dan membentang. Raksasa gelap besar dengan ketinggian 100 meter muncul dari udara tipis. Tubuh mengerikan itu tampaknya terkondensasi sepenuhnya dari kegelapan dan air, dan masih ada cairan hitam yang menetes dari tubuh, dan ketika jatuh di atas es, ia akan mencair ke dalam lubang yang dalam. Ini adalah keterampilan Fusion Wuhun, atau tubuh Wuhun yang asli. Mata Qian Lei stagnan, dan tubuhnya jatuh ke tanah, dengan Bayin Bimeng di sisinya. Dan melihat sosok hitam besar ini, bahkan wajah Lan Xuanyu di kejauhan tidak bisa membantu tetapi berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi kekuatan roh yang berasal dari tubuh hitam besar itu tidak lagi sesederhana Super Douluo, dan begitu pula limit Douluo. Meski tak bisa dibandingkan dengan Qi Tianlong yang pernah ia hadapi, hanya kalah kekuatan fisiknya, dan intensitas energinya hampir sama. Mereka yang akrab dengan Ling Yumo memahami bahwa ini sebenarnya adalah langkah besar yang sebenarnya, dan itu juga merupakan kartu truf yang sebenarnya baginya untuk menjadi salah satu kandidat Shrek Seven Devils. Di hadapan Qian Lei, dia tidak dapat mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat, dan dia menggunakannya secara langsung ketika tidak ada cara lain yang baik untuk menghadapinya. Hanya untuk bisa melakukan pertarungan cepat. Meskipun kemampuan yang dia tunjukkan saat ini sangat melelahkan, dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu dengan dukungan dari basis kultivasi tingkat Super Douluo. Jika Anda dapat dengan cepat mengalahkan Qian Lei, Anda setidaknya dapat mempertahankan sejumlah kekuatan untuk menghadapi lawan berikutnya. Tubuh asli Yudiman, Ling Yumo telah dibudidayakan selama bertahun-tahun, untuk melatih keterampilan hebat ini yang menggabungkan tubuh asli jiwa bela diri dan peningkatan ganda keterampilan fusi jiwa bela diri. Dia tidak tahu berapa banyak usaha yang dikeluarkan. Butuh 3 tahun penuh untuk menguasainya sepenuhnya. Jika tidak, tingkat kultivasinya pasti bisa lebih jauh. Tapi justru karena dia menjadi tubuh nyata dari Demon Hujan sehingga dia menjadi salah satu pesaing kuat Shrek Seven Devils. Tubuh besar setinggi 100 meter itu melangkah keluar dalam satu langkah, dan segera, lusinan jet air gelap menyembur keluar, bergegas menuju Qian Lei dan 2 balok perak. Qian Lei membuka lengannya,
satu kiri dan kanan masing-masing meraih dua bimeng perak dalam keadaan haus darah, lalu tiba-tiba melompat, lengannya terbang keluar, dua bimeng perak seperti bola meriam, dan langsung pergi ke setan hujan. Tubuh asli melesat jauh. Soul Land 4 Chapter 1250 Keterampilan Jiwa Pemanggilan Legiun Bimen. Bang, bang. Target tubuh besar setinggi 100 meter itu terlalu besar, itu tak terhindarkan, dan dua kepala perak menghantam tubuhnya. Namun, pemandangan aneh muncul, dan dua pusaran hitam muncul di tubuh Yumo Zen secara instan, yang segera menarik dua bimeng perak. Behemoth dikenal karena kekuatannya, dan Silver Bimen menyerang dengan cepat dan kasar. Namun, selain tertarik, semua serangan yang menimpa Yu Demon hanya bisa melewati tirai air hitam, dan tidak bisa membahayakan identitas Yu Demon. Dan mereka sudah mulai mengeluarkan banyak asap, yang jelas-jelas berkarat dengan hebat. Qian Lei menghindari sebagian besar kolom air, tetapi juga menyentuh kolom air. Akhirnya tanda-tanda korosi muncul di tubuhnya, dan asap mengepul. Tidak diragukan lagi bahwa tubuh asli iblis hujan pihak lain telah menghasilkan peningkatan yang kuat dalam semua kemampuan. Dua elemen kegelapan dan air antara langit dan bumi dengan liar berkumpul menuju tubuh nyata dari hujan iblis, sehingga tubuh besar, yang sudah setinggi 100 meter, terus bertambah besar. Nafas terus naik. Harus ada batasan pada kemampuan rohnya, ini adalah penilaian pertama Qian Lei. Karena tidak ada yang bisa terus meningkatkan kekuatan dan mengendalikan mereka. Ketika dia tidak bisa lagi mengontrol, kemampuan rohnya akan runtuh. Tapi pertanyaannya adalah, kemampuan rohnya terus meningkat selama proses promosi, bisakah dia mendukungnya sampai dia tidak bisa mengendalikannya? Pada saat ini, tubuh asli Yumo melangkah keluar dan bergegas menuju Qian Lei, dua telapak tangan besar jatuh dari udara tipis, dan meraih tubuh Qian Lei. Oh! Mulut Qian Lei meledak dengan suara jeritan yang keras, dan tubuh emasnya tiba-tiba terpental. Dengan lompatan ini, dia melompat setinggi 300 meter. Cahaya keemasan seluruh tubuh tiba-tiba dilepaskan. Segera setelah itu, dia tidak menghindar lagi, lengannya terbentang di kedua sisi tubuhnya, masing-masing dengan cakar emas sepanjang 3 meter menyebar, dan dia langsung menuju ke tubuh asli Yumo. Boom! Sosok emas besar itu tiba-tiba meledakkan lubang besar di tubuh Yumo Zen, dan bahkan pusaran air bahkan tidak punya waktu untuk menghisap tubuhnya. Huang Jin Bimeng sudah muncul, dan langsung meninggalkan alam Demon Hujan. Kekuatannya jauh melampaui raksasa behemoth yang dipanggil, tetapi ketika dia bangkit, ada asap emas membubung di sekujur tubuhnya, dan dia jelas menderita dari tubuh asli iblis hujan. Kekuatan korosif teror. Lubang besar tempat tubuh iblis hujan diledakkan langsung tertutup, tetapi tubuh besar asli sedikit berkurang, tetapi dengan kondensasi elemen gelap dan air, itu mulai tumbuh lagi. Ribuan jet air hitam dimuntahkan, dan langsung menutupi sinar emas itu. Huang Jin Bimeng tidak memiliki rasa takut, dia terpental lagi, dan secara terang-terangan bergegas menuju tubuh asli dari Rain Demon, sepasang cakar tajam membuka jalan, kolom air hitam benar-benar hancur, efek korosi ada, tetapi tidak dapat menghentikannya. Boom! Tinju besar dari tubuh asli siluman hujan dan Jin Bimeng bertabrakan dengan keras, meledak ke dalam hujan hitam. Huang Jin Bimeng langsung diledakkan sejauh 1 kilometer, dan mendarat di air di kejauhan, sementara salah satu tangan kanan tubuh asli Yu Demon patah. Tubuhnya menyusut lagi dan kemudian pulih kembali. Pada titik pertempuran ini, persaingan antara kedua belah pihak telah habis. Terus konsumsi seperti ini, siapapun yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi pemenangnya. Meskipun tubuh asli Rain Demon kuat, ia menghabiskan banyak uang. Tetapi dalam hal status kultivasi, Ling Yumo, yang merupakan Super Douluo, jelas berada di atas Qian Lei, yang baru saja memasuki level berjudul Douluo. Ketika Huang Jinbei bangkit dari es lagi, cahaya keemasan di tubuhnya jelas redup. Setan hujan itu bergegas ke arahnya dengan tenang. Tetapi pada saat ini, gerbang cahaya tiba-tiba menyala dengan tenang di tempat Jin Bimeng tinggal sebelumnya, dan sesosok tubuh juga berdiri dari tanah, bukankah itu Qian Lei? Saat Huang Jinbei berdiri tadi, dia sengaja ditekan ke dalam es. Di lingkungan yang gelap ini, ditambah perhatian tubuh asli iblis hujan semua tertuju pada Huang Jin Bimeng, tidak ada yang memperhatikan keberadaannya. Secara alami bukan lagi dia, tapi Fatih Jin. Alasan mengapa dia ingin melakukan ini adalah karena kemampuan roh yang ingin dia gunakan membutuhkan waktu tertentu untuk mengumpulkan energi. Cincin roh ketujuh berkilau, dan uang dibuang. Dibandingkan dengan uang sebelumnya, uang yang dipanggil jelas lebih besar ukurannya, sebanyak 9 uang yang dipanggil diatur dengan rapi di udara, dan 9 portal besar muncul.
Tubuh asli Yumo segera merasakannya, dan dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Qian Lei. Mengenai kemampuan Qian Lei, bahkan si Masian pun tidak bisa dikatakan familiar, lagi pula dia sudah bertahun-tahun tidak bermain melawan Qian Lei. Satu-satunya yang benar-benar mengenal Qian Lei adalah teman baiknya. Lin Yumo juga sedikit bingung sekarang, bagaimana situasinya. Dia tidak bisa mengerti sedikit pun. Bukankah pria emas besar itu Qian Lei? Bukankah itu tubuh Wuhun aslinya? Mengapa Qian Lei lain keluar sekarang? Siapa pria emas tangguh itu? Untuk sementara, dia juga sedikit bingung. Intinya, mana yang harus dia serang? Tidak memberinya waktu untuk berpikir. Fatih Jin sudah bergegas ke depan lagi dan meledak padanya lagi, karena Lin Yumo tidak terkonsentrasi, kali ini tubuhnya ditembus secara brutal, meninggalkan lubang besar. Lin Yumo juga sedikit marah, tubuh asli Yumo tiba-tiba menyusut ke dalam. Detik berikutnya, jet air yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, menutupi Fatih Jin dan Qian Lei di kejauhan. Namun, tepat pada saat ini, dengan suara teredam rendah, sekelompok sosok berkerumun keluar dari antara 9 pintu cahaya. Sosok-sosok kuat itu bergegas keluar dengan cepat, dengan berani menghadap kolom air, menghalangi jalur kolom air dengan tubuh besar mereka. Dari 9 gerbang cahaya, ada raksasa Bemun. Ada sebanyak 9 kepala bergegas keluar pada saat yang sama, tapi itu bukanlah batasnya, satu demi satu, Behemoth bergegas keluar dari belakang. Perpaduan Qian Lei dan Jin Fatih tidak pernah menjadi tubuh nyata jiwa bela dirinya. Itu hanya kemampuan jiwa ketiganya, kemampuan untuk memanggil hidupnya, membiarkan dirinya bergabung dengan pria gemuk dari makhluk pemanggil kehidupan. Dan yang dia perlihatkan saat ini adalah tubuh Wuhun aslinya. Apa tubuh nyata yang memanggil uang? Kemampuan roh ketujuh, Bimon Legion. Legion Bimon yang dipanggil oleh 9 gerbang cahaya dapat memanggil hingga 99 raksasa. Inilah mengapa dia juga perlu mengumpulkan energi, dan setelah dipanggil, konsumsinya sendiri sangat besar. Jika dia menggunakan tubuh nyata roh bela diri ini sekali, dia tidak dapat menggunakannya lagi selama 9 hari. Namun begitu sudah selesai, jangan bicara tentang kekuatan dahsyat dari Behemoth Legion, tapi aura kuat yang dibawa oleh monster raksasa itu sudah cukup untuk mengejutkan penonton. Murid-murid di halaman dalam tidak lagi khusyuk, berubah dengan takjub. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa tampaknya menguntungkan mereka bahwa Master Pavilion membiarkan mereka memainkan pertandingan 1 lawan 1 dengan 7 Lan Xuanyu. Jika diubah menjadi 7, kemampuan Legion ini untuk memanggil pasti akan lebih menakutkan. Namun, hal yang mengerikan belum berakhir. Di bawah kaki Qian Lei, lingkaran cahaya mekar tanpa suara. Halo itu adalah emas, dan bentuk dari halo itu sendiri persis sama dengan pola pada uang pemanggilannya. Dalam sekejap, tubuh Qian Lei bersinar cerah, dan fluktuasi spiritual di sekitar tubuhnya langsung menjadi sangat kuat. Di alam spiritual, yang sepertinya tidak memilikinya, hanya saja saya tidak berguna sekarang. Ya, kekuatan spiritual Qian Lei juga telah memasuki alam spiritual. Saat pertama kali masuk Akademi Shrek, kekuatan spiritualnya berada di urutan kedua setelah Lan Xuanyu. Sebagai pemanggil, bagaimana dia bisa memanggil jika kekuatan spiritualnya lemah? Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, kekuatan spiritualnya terus meningkat dan berkembang. Setelah menembus alam spiritual saat ini muncul. Efek medan, lebih banyak energi. Soul Land 4 Chapter 1251 Senior, diterima. Ini adalah kemampuan domain yang bisa dikatakan sederhana dan kasar tetapi juga sangat praktis. Kemampuan tersebut sama dengan namanya yaitu mampu menggandakan kekuatan spiritual Qian Lei dalam waktu yang singkat. Kali ini berlangsung singkat, hanya 30 detik. Jika Anda ingin menggunakannya lagi, itu akan menjadi 1 hari kemudian. Tetapi kekuatan spiritual Tetapi kekuatan spiritual 10 detik meledak, cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Cincin roh kelima dan kedelapan yang diatur pada tubuh Qian Lei bersinar secara bersamaan. Pada saat ini, semua sahabat yang mengenalnya hampir mengira bahwa dia dirasuki oleh Lan Xuanyu. 2 cincin perak dan 1 emas meluncur keluar, menutupi bagian depan dengan cepat. Behemoth berasap yang terkena serangkaian jet air tiba-tiba memancarkan cahaya perak, dan kekuatan tubuh mereka langsung berubah dan berevolusi menjadi Silver Bemun. Dan ketika cahaya keemasan dari kemampuan roh kedelapan jatuh pada mereka,
cahaya perak yang cemerlang berubah lagi, berubah menjadi warna emas yang menyilaukan, dan tubuh mereka meluas hingga 15 meter, persis seperti Fatih Jin. Berubah menjadi Bimon emas. Keterampilan jiwa ke-8 yang dimiliki emas. Setelah menggunakan kemampuan roh ini, wajah Qianlei jelas menjadi pucat. Kali ini konsumsi dirinya cukup besar. Sejauh menyangkut kekuatan individu, bahkan jika dia dirasuki oleh emas, dia jelas tidak sebanding dengan Fatih Jin. Jika Fatih Jin dirasuki emas, kekuatan tempurnya masih bisa melambung. Tapi kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa Qianlei tidak bisa lagi mengimbangi. Faktanya, setelah dia menerobos ke cincin ke-8, kepemilikan emas hanya dapat menempelkan 10 raksasa-raksasa paling banyak, atau menembus 9 cincin, ditambah dengan tubuh yang memadamkan darah, lebih menginspirasi raksasa emas yang dibawa kepadanya oleh Fatih Jin. Setelah garis keturunan, ini dapat melengkapi kepemilikan emas lebih banyak monster bemun. Sebanyak 33 raksasa berubah menjadi emas, dan raksasa lainnya juga emas. 99 monster raksasa yang telah dipanggil berubah menjadi legiun dan bergegas menuju tubuh nyata dari Demon Hujan. Dan legioner mereka adalah Fatih Jin. Dikelilingi oleh begitu banyak teman, Fatih Jin telah memasuki keadaan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sosoknya melonjak dengan sendirinya, membengkak hingga 18 meter. Memimpin rekan-rekannya secara gila-gilaan memberikan dampak pada tubuh Yumo Ling Yumo. Adegan ini mengejutkan semua guru dan siswa Akademi Shrek yang hadir. Bahkan Master Pavilion Poseidon tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Qianlei sudah begitu kuat. Dari segi kekuatan, apakah dia benar-benar lebih baik dari Ling Yumo? Jika Ling Yumo cukup akrab dengannya, dia tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk menggunakan tubuh roh bela dirinya untuk memanggil legiun. Sayangnya, legiun telah dipanggil, dan harta perak dan emas semuanya telah terpasang. Pada saat ini, yang harus dihadapi Ling Yumo adalah pasukan teroris dengan 33 kepala Golden Bimon dan 66 kepala Silver Bimon yang dipimpin oleh Raja Golden Bimon. Ini adalah pasukan horor yang bisa menghancurkan naga raksasa. Ketika banyak binatang behemoth bergegas maju, otak Ling Yumo bahkan kosong. Semburan air menyembur keluar, dengan keras menghantam Bimon Legion, tapi Silver Bimon masih bisa dihancurkan, tapi balok emas tidak bisa lagi dipecahkan oleh kolom air yang tersebar. Anda perlu memusatkan upaya Anda untuk membuatnya terbang. Kekuatan aneh Huang Jinbei bukanlah yang dapat diserap tubuh asli iblis hujan Ling Yumo. Karena yang disebut satu kekuatan menjatuhkan 10 manfaat, tidak peduli betapa indahnya teknik yang Anda miliki, seberapa baik Anda mengendalikan dua elemen kegelapan dan air, saya hanya menghancurkan Anda dengan kekuatan murni. Fatih Jin adalah salah satu dari sekian banyak Bei mengemas, membentuk kekuatan utama dengan pasukan Bei mengemas. Saat mereka mendekati tubuh asli iblis hujan, pertempuran sebenarnya telah berakhir. Cakar tajam dan pedang cahaya keemasan yang menyilaukan membuat langit tampak memiliki 1000 roh. Tubuh hujan setan terus-menerus robek, rusak, dan menghilang menjadi percikan besar. Dia memiliki darah yang membara di kepalanya dan berada dalam keadaan haus darah, bahkan naga asli tidak bisa menahannya. Bahkan sebagai mitra Qianlei, Lan Xuanyu dan yang lainnya hanya tahu sekarang bahwa jika Qianlei pecah dengan seluruh kekuatannya, tidak masalah untuk menantang klan naga biasa. Pemanggilan Bimong Legion terlalu menakutkan. Pada saat ini, Qianlei tenang dan tenang, berdiri di sana diam-diam memulihkan kekuatan jiwanya, bahkan jika ada inti jiwa, rangkaian ledakan barusan membuat kekuatan jiwanya sendiri diambang kelelahan. Pada saat ini, manfaat dari tubuh Quenching pembuluh darah terungkap, tubuh Fat Jin tidak hanya lebih kuat dari sebelumnya, tetapi juga dapat menahan korosi dengan lebih baik. Qianlei sendiri juga terpengaruh oleh manfaat yang dibawa oleh peningkatan pembuluh darah, merangsang inti jiwa untuk mempercepat pemulihan kekuatan jiwa. Bang! Tubuh asli Yumo meledak, dan sesosok naik ke langit, itu adalah Ling Yumo dengan wajah pucat. Tubuh asli iblis hujan dan penggunaan keterampilan fusi jiwa bela diri juga merupakan beban besar baginya, dan dia bertahan untuk waktu yang lama, dengan paksa dicabik-cabik oleh Legiun Bimon. Untung Legiun Bimon tidak terbang. Jika tidak, bahkan dia sendiri tidak akan bisa melarikan diri dengan bantuan meledakkan tubuh asli Yumo. Bukan karena dia tidak ingin terbang sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk terbang sama sekali. Makhluk mengerikan seperti Jin Bimong memiliki kemampuan melompat sejauh 300 meter. Mereka menyerbu satu persatu, dan tenda pedang yang dibawa oleh cakar tajam itu bisa mencapai panjang 100 meter, membuatnya tidak bisa terbang sama sekali. Aku mengaku kalah. 3 kata sulit dilontarkan, Ling Yumo seperti bola yang kempes, wajahnya pucat.
Kerugian ini bukan semata-mata karena kekuatan, ada faktor yang tidak dimengerti Qian Lei. Jika dia tahu bahwa kemampuan memanggilnya begitu kuat, Lin Yumo pasti akan memilih untuk terus berjuang dengannya di ketinggian. Dengan basis kultivasi yang lebih kuat dan serangan langit perlahan-lahan merusaknya. Faktanya, dia masih sedikit ceroboh. Sejak awal, dia tidak menganggap junior yang baru saja memasuki halaman dalam ini sebagai lawannya. Dan itu sama ketika Behemoth dipanggil. Dia tidak menyadari mengapa Qian Lei harus mengeraskan danau sampai munculnya tentara Behemoth dari binatang raksasa. Tanpa dukungan dari Heart Lake, Behemoth Legionnya tidak dapat mengerahkan efektivitas pertempuran yang begitu menakutkan. Dalam menghadapi Legiun Behemoth yang terbentuk dan meningkat secara komprehensif, saya khawatir Extreme Douluo akan sangat sulit untuk dihadapi. Untuk menghadapi Qian Lei, jangan biarkan dia dipanggil, atau bersaing dengannya untuk konsumsi. Namun, sudah terlambat untuk menyadarinya. Dia sudah kalah dalam permainan. 9 pintu cahaya bersinar, dan siluet terbang ke arah pintu cahaya secara instan, menutup pintu cahaya. Gelombang vitalitas dan darah itu, yang tampaknya mampu meruntuhkan seluruh kota Shrek, menghilang. Senior, ayo ambil alih. Qian Lei tersenyum licik, berdiri di atas es, meskipun wajahnya sedikit pucat, kegembiraan yang serius tidak bisa disembunyikan. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku bodoh? Kemudian biarkan Anda melihat kekuatan orang bodoh. Penonton terdiam, terutama orang-orang yang baru saja berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta seagot Fate dan membenci Qian Lei. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pria yang baru saja memasuki halaman dalam dan sangat suka pamer ini akan memiliki kekuatan seperti itu? Roh pemanggil seperti itu bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ini terjadi di medan perang, itu akan menjadi lebih menakutkan. Qian Lei sendiri hampir sebanding dengan pasukan Mesha yang terdiri dari ribuan divisi Mesha. Bagaimana kita bisa menghadapi lawan seperti itu? Semua orang memikirkannya, dan kebanyakan dari mereka mengerti bahwa itu sulit. Ying Lohong dan Tang Zhenhua telah kembali sebelum kompetisi dimulai. Melihat ledakan Qian Lei barusan, mata Ying Lohong penuh dengan cahaya. Ini adalah muridnya. Meskipun pertumbuhan Qian Lei belakangan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi ketika dia menerima Qian Lei sebagai murid, dia menyukai roh pemanggil anehnya. Pada saat itu Ying Lohong berpikir jika jiwa seni bela diri pemanggil ini dapat terus-menerus memanggil makhluk-makhluk yang kuat, maka Qian Lei pasti akan memiliki kemampuan bertarung dan arah latihan yang tidak dimiliki oleh para master jiwa biasa. Soul Land 4 Chapter 1252 Qian Lei berkelahi lagi. Pada saat ini, melihat kekuatan besar Qian Lei, ia mengalahkan pesaing kuat dari 7 monster Shrek, memiliki roh kembar, dan dengan sempurna mengintegrasikan keterampilan fusi roh kembar dengan tubuh roh Lin Yumo. Senyuman di wajahnya saat ini tidak bisa disembunyikan. Dia tahu bahwa roh bela diri muridnya sendiri sudah bisa dianggap sebagai mahakarya. Pavilion Master Poseidon mengangguk sedikit, dia juga terkejut. Pengaturan untuk tantangan hari ini secara alami dibuat dengan sengaja olehnya. Bagaimana Shrek Seven Devils bisa begitu bagus? Hal pertama yang didapat adalah pengakuan dari seluruh perguruan tinggi. Siswa mana yang tidak ingin menjadi Shrek Seven Devils? Untuk tujuan ini, semua murid di halaman dalam telah bekerja keras. Perguruan tinggi dapat memberikan gelar ini kepada 7 Lan Xuanyu sebagai penghargaan, tetapi apakah mereka dapat mempertahankan gelar ini tergantung pada mereka. Dalam hal ini, Master Pavilion Poseidon masih yakin, bagaimanapun, Lan Xuanyu adalah putra dari Tang Wulin dan Gu Yuena. Selain itu, sebagai Poseidon Pavilion Master, salah satu orang terbaik di federasi saat ini, dia memenuhi syarat untuk menonton video yang sangat rahasia itu. Oleh karena itu, dia sudah tahu apa yang telah ditingkatkan oleh Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu sekarang. Itulah mengapa sistem-sistem gugur dikembangkan. Dia percaya bahwa dengan kombinasi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu saat ini, selama orang lain dapat membantu mereka memblokir 2 atau 3 lawan, mereka bertanggung jawab atas sendewa akhir, dan masih mungkin untuk mempertahankan gelar Shrek Seven Monsters. Tapi ketika dia tidak mengharapkannya, Qian Lei adalah yang pertama muncul, belum lagi pelataran dalam, bahkan di pelataran luar, tidak banyak Qian Lei yang meledak dengan kekuatan yang begitu kuat. Dalam satu gerakan, dia mengalahkan Lin Yumo yang telah memberikan harapan tinggi dari para murid halaman dalam. Ini adalah kekuatan murni. Selain itu, dia masih menjadi judul Douluo baru, bahkan ketika dia bukan Super Douluo. Lin Yumo adalah pemimpin di halaman dalam, bukan Super Douluo biasa, tapi roh kembar. Hampir pasti bisa menjadi dewa di masa depan.
Namun dia kalah, meski kalah tanpa mengetahui lawannya. Tapi dengan cara yang sama, Qianlei tidak mengerti Ling Yumo. Pertama, Slack Seven Devils memenangkan game pertama, 6 orang lagi akan dikirim dari halaman dalam. Pertandingan berikutnya, para murid di halaman dalam pergi, kata Master Pavilion Sagot dengan suara yang dalam. Hampir tidak ada jeda, begitu suaranya jatuh, seseorang melompat keluar dari halaman dalam. Ini adalah siswa bertubuh kurus, tinggi sekitar 1,8 meter, ramping, dan sangat energi dengan rambut pendek. Matanya bahkan lebih tajam. Setelah melangkah ke lapangan, dia mengangguk ke Qianlei, dan berkata, "Tian Zefeng, mohon saran." "Senior, tolong." Qianlei tidak dengan sengaja menunda waktu, tetapi membuat isyarat meminta kepada Tian Zefeng. Tian Zefeng bergerak di saat berikutnya, dan udara di sekitarnya tiba-tiba tampak terkompresi, dan segera setelah itu, seluruh tubuhnya keluar. Kecepatannya secepat teleportasi. Saat tubuh Qianlei bersinar terang, kemampuan roh ketiga sudah digunakan saat dia berkata untuk bertanya. Rambut emas itu keluar dari tubuh dan menjadi lebih besar dengan pengingat itu, menghalangi dampak instan Tian Zefeng. Namun, kali ini, Qianlei terkejut dan terbang keluar. Di udara, beberapa helai rambut emas beterbangan, benar-benar memotong rambut. Tian Zefeng berhenti di tempat untuk sementara waktu, dan semua orang melihat ada pisau ekstra di tangannya. Belati seperti kristal, tapi padanya, 8 hitam dan 1 merah, total 9 cincin roh berbaris. Itu sebenarnya adalah eksistensi yang kuat dengan cincin roh 100.000 tahun. Tian Zefeng, pikiran Lan Xuanyu tiba-tiba muncul beberapa materi milik senior ini. Kualifikasi Tian Zefeng di pelataran inti lebih tua dari Ling Yumo, dan dia juga seorang super Douluo. Dikenal sebagai orang nomor 1 dalam sistem serangan agility di antara murid pelataran inti, ia memiliki belati kondensasi roh bela diri. Belati kondensasi memberinya kemampuan untuk mengendalikan udara, dengan bantuan udara, dia bisa meledak dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan kekuatan penghancur. Penindikan yang tampaknya sederhana barusan adalah satu-satunya ledakan di mana dia memecah udara menjadi ratusan retakan dan akhirnya terkondensasi. Pada saat ini, pinggang Qianlei telah ditarik keluar dengan noda darah, dan sepotong rambut emas dipotong. Betapa defensifnya Jin Bimeng, dia tidak bisa menghentikan pukulan Qi Condensing Dagger. Sistem serangan tangkas dikenal dengan kecepatan dan daya ledak seketika, yang menunjukkan betapa kuatnya serangan Tian Zefeng. Namun, pertahanan Golden Demon memang kuat, sistem serangan yang kuat awalnya menahan sistem serangan sensitif sampai batas tertentu. Alasan mengapa Tian Zefeng terpilih sebagai pemain kedua terutama karena dia tidak ingin memberi Qianlei kesempatan untuk memanggil tentara Bimen. Dengan kecepatan Tian Zefeng, Qianlei tidak dapat melanjutkan panggilan di depannya. Selain itu, murid pelataran inti menilai bahwa kekuatan roh Qianlei seharusnya tidak banyak yang tersisa. Seorang master jiwa dengan inti jiwa memiliki kecepatan pemulihan yang sangat cepat, untuk mencegah dia memiliki waktu untuk pulih, dia harus dikalahkan secepat mungkin. Oleh karena itu, dia memilih Tian Zefeng untuk menghadapi Qianlei, mematahkan pertahanannya dengan kecepatan ekstrim. Jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Dang, dang, dang. Tian Zefeng terlalu cepat, tidak teleportasi lebih baik dari teleportasi. Suara udara yang meledak terus-menerus meletus di udara, dan Qianlei dipotong oleh belati lagi dan lagi. Dia hanya bisa melambaikan tangan ini dan melindungi organ vitalnya sebanyak mungkin. Dan meningkatkan kekuatan garis darah secara ekstrim untuk meningkatkan pertahanan tubuh. Potongan rambut emas beterbangan, Qianlei seperti kapal besar, tetapi dia terus-menerus terkena dampak. Luka terus muncul di tubuhnya, dan dia dipukuli ke atas dan ke bawah, tidak mampu menangkap lintasan lawan. Namun meski begitu, semua orang di tempat kejadian melihat pemandangan di depan mereka dengan perasaan terkejut. Pertahanan ini terlalu kuat, bukan? Seberapa kuat kekuatan penghancur Tian Zefeng? Dengan cincin roh berumur 100.000 tahun, kekuatan rohnya sudah setinggi peringkat 97, tidak jauh dari peringkat 98. Relatif lebih sulit bagi master roh perang tipe serangan agility untuk menembus level dewa daripada tipe serangan dan tipe kontrol yang kuat. Tapi terobosan masa depannya ke tingkat dewa hampir pasti. Tahun ini kurang dari 30 tahun. Itu juga merupakan pesaing kuat dari Shrek Seven Devils. Tidak ada yang bisa menandingi sistem serangan sensitif. Semangat belati kondensasi adalah keberadaan yang sangat istimewa, dan telah muncul dalam sejarah, tetapi tidak ada yang mampu mempraktikkan belati kondensasi secara ekstrim seperti Tian Zefeng. Ia mengandalkan eksplorasi sendiri,
menggunakan belati kondensasi sebagai dasar untuk mengembangkan teknik pertempuran yang menggunakan celah ruang. Melalui pemotongan kecepatan tinggi dari belati kondensasi, ruang tersebut terkoyak, dan kemudian retakan ruang digabungkan dengan belati kondensasi, berubah menjadi kekuatan destruktif dari belati kondensasi. Dalam keadaan ini, kekuatan serangan yang belati kondensasi Ki dapat meledak ke tingkat yang mengejutkan. Dia telah bekerja keras untuk menggabungkan belati kondensasi Ki dengan celah ruang, dan akhirnya dia telah dilatih untuk sukses besar. Dia bahkan tidak melepaskan baju besi pertempuran saat ini, hanya melemparkan dirinya ke dalam serangan yang hiruk-pikuk. Tian Zefeng juga kaget saat ini, dia belum pernah bertemu lawan yang pertahanannya begitu menakutkan. Dia telah menghadapi banyak lawan sebelumnya, dan bahkan armor tempur 4 kata tidak bisa menghentikan belati yang mengembun. Hanya armor perang 5 kata dari Feng Hao Douluo tingkat dewa yang benar-benar bisa melawan. Dengan kata lain, kekuatan pertahanan yang dimiliki Qian Lei saat ini setidaknya tidak kalah dengan armor pertempuran 4 kata. Rambut emas itu luar biasa keras, begitu pula kulit di bawah rambut. Tampaknya tubuh Qian Lei terus-menerus mendapatkan lebih banyak noda darah. Tapi kekuatan destruktif yang tajam pada belati kondensasi Qi-nya tidak bisa menembus ke dalam tubuh Qian Lei. Lukanya mengerikan, tapi hanya bagian epidermisnya. Itu tidak bisa menyakitinya. Selain itu, Tian Zefeng juga merasa bahwa perlawanan Qian Lei saat ini, mengandalkan tubuhnya untuk melawan, tidak melepaskan kekuatan jiwanya sama sekali. Jika tidak, kombinasi kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwa akan mempercepat kecepatan serangannya, dan serangan terhadapnya pasti akan berkurang.